Selamat siang adik-adik semua. Kita ketemu di kelas mikrobiologi ya. Saya adalah salah satu dari 3 dosen mikrobiologi yang ada di Departemen Mikrobiologi. Nama saya Dr. Eviana Budiartanti Sutanto. Siang ini saya akan memberikan kuliah tentang dasar-dasar mikrobiologi. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bahwa blog kita saat ini adalah blog dasar mekanisme penyakit dan tata laksananya. Ini di blog 3.2 ya. Di blog semester 3, blog 2. Kemudian CPL-nya apa sih? Capaian pembelajarannya yaitu mampu menguasai masalah kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir terbaru. Nanti pertanyaannya gini, apa sih hubungannya antara mikrobiologi dengan masalah kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran yang baru? Dihubungkannya bagaimana gitu ya. Nanti kita sambil kuliah kita akan cerita tentang itu. Kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mekanisme penyakit dan mahasiswa juga mampu menjelaskan konsep dasar pemeriksaan mikrobiologi ya. Karena ini adalah mata kuliah mikrobiologi, maka kalian capaian pembelajaran mata kuliahnya harus bisa melakukan pemeriksaan dasar-dasar pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar mikrobiologi dan menjelaskan konsep dasar pemeriksaan mikrobiologinya. Berikutnya ini ya. Nanti ada penilaian, tentu saja setiap perkuliahan akan ada penilaiannya. Penilaiannya itu indikatornya adalah ketepatan menjelaskan konsep dasar pemeriksaan mikrobiologi. Taunya gimana? Taunya dengan dua bentuk yaitu CBT. CBT singkatan dari apa? Computer based test ya. Biasanya MCQ ya di situ ya. Dan responsi laboratorium mikrobiologi pada saat kalian nanti ada praktikum. Nah, metode pembelajarannya ada 4 kali tatap muka untuk perkuliahan, yaitu dasar-dasar mikrobiologi, bakteriologi dan mikologi dasar, virologi dasar, flora normal tubuh manusia, sterilisasi dan dekontaminasi. Jadi nanti ada 4 mata kuliah. Dan ini 4-4-nya akan dibagi oleh tim dosen di Departemen Mikrobiologi. Kemudian untuk praktikum mikrobiologi pada blok ini ada 2, yaitu praktikumnya mengenai pengenalan alat dan sterilisasi dan pembuatan media. Bobot penilaiannya kita tahu semua untuk MCQ, CBT ya, meliputi seluruh mata kuliah ya. Jadi bukan punya mikro saja. Kalian di semester ini ada PA, ada apa lagi? Farmako. Nah ya, patologi klinik. Nah itu semuanya itu bobotnya penilaian 50%. Kemudian untuk penilaian bobot praktikum 20%. Yang lain ada penilaian apa? Skill lab, PBL dan perilaku ya. Jadi harus diingat itu ya. Oke, sebelumnya mari kita bermain dulu karena kan saya kuliah siang nih, nanti kalian ngantuk. Oke, kita buka mentimeter.com. Silahkan dibuka di handphone Mas. Mikroorganisme. Virus jamur. Wah, 34, udah 21 yang menjawab. Yang lain. Silakan. Sudah bisa login belum? Sudah ya. Oke. Waduh, jempolnya banyak sekali ini. Sudah? Sudah menjawab semua? Masih ada 7. Ada yang beda nggak? Suatu bakteri. Ini suatu bakteri sama fermentasi jadi satu nggak nih? Kultur, media agar, belajar bakteri, virus jamur. Semua cerita tentang bakteri ya. Paling perbesaran. Yang tambah besar apanya, Dek? Bukan itu perbesaran.
Sudah? Nah, ini adalah apa yang kalian terlintas dalam mendengar kata mikrobiologi itu ini ya, protozoa, virus. Protozoa di mikrobiologi atau di mana? Nanti kalian belajar protozoa di parasitologi ya. Kultur ya, bakteri, virus, media agar, fungi. Hebat loh, kalian sudah banyak tahu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang terlintas dalam pikiranmu saat mendengar kata bakteri? Tadi kan ada yang ngomong bakteri, virus, kalau bakteri apa sih yang ada dalam pikiran? Penyakit, sakit, berbahaya, menular. Bakteri menular ya, menyebabkan penyakit. Apalagi patogen, bahaya, Staphylococcus, E. coli, kotor. Pinter-pinter ya, pinter-pinter, dan buat saya ini jadi tahu kalau kalian tuh nggak ngantuk itu, katakan isi. Pak, buat sakit, agen infeksius, patogen, gram positif, mikroorganisme. Oke, berarti ini adalah hal-hal yang kalian bayangin bakteri itu pikirannya langsung penyakit, sakit ini gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, setelah kita bermain tadi ya, supaya kalian nggak ngantuk, oke, kita akan melihat pendahuluannya. Mikrobiologi itu apa sih? Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme, makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Jadi kamu harus membutuhkan alat untuk melihatnya. Itu artinya adalah ilmu yang makhluk yang kecilnya itu gitu. Jadi kecil, kalau semut itu belum termasuk ya, karena masih bisa dilihat tanpa mikroskop. Kemudian mikroorganisme itu adalah apa? Suatu kelompok besar dan beragam organisme mikroskopis yang hidup sebagai sel tunggal dan atau kelompok sel. Termasuk di dalamnya ilmunya apa sih mikrobiologi itu? Bakteri, jamur. Parasitologi itu apa? Parasit ya. Parasit itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa deh? Parasit. Apa yang termasuk parasitologi itu, kira-kira belajar apa sih dek? Nyamuk, serangga, Jo ya. Terus cacing. Kalau virologi, contohnya apa? Mempelajari tentang virus-virus gitu dok. Iya. Contoh virusnya apa? Contoh virusnya apa kalau tahu? HPV? Ya, yang kemarin ribut-ribut di Indonesia apa? COVID. Ya. Oke, nanti kalian akan belajar juga kenapa kok virus itu berubah terus ya, kan delta terus apa gitu. Nah, ternyata kan karena kenapa sih kok cepat sekali perubahannya gitu. Jadi mikroorganisme itu sesuatu kenapa harus dipelajari, karena sangat kehidupan kita sehari-hari. Contohnya siapa nih? Ju, apa Ju? Yang sehari-hari. Ya. Yogurt, Yakult. Itu buat apa? Kok tiba-tiba yogurt sama Yakult? Itu dok yang mikroorganisme yang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau dalam bentuk makanan yang saya tahu tuh kayak Yakult, yogurt, itu sih dok. Bakterinya apa namanya? Bakterinya Lactobacillus. Lactobacillus ya. Jadi kalau pas belanja di supermarket itu dilihat Yakult mengandung apa? Lactobacillus. Ya kan gitu. Nggak dibaca ya. Cuma dilihat harganya berapa. Ya kan kalau yogurt kan macam-macam lah harganya. Ada yang murah, ada yang mahal. Oke. Kemudian pada basi apa itu kan juga kerjaannya dari bakteri ya. Nah, histori atau perjalanan dari ilmu mikrobiologi ini adalah dimulai dari orang yang pengen tahu sebenarnya itu
makhluk-makhluk kecil, dia bisa menemukan makhluk-makhluk kecil dengan menggunakan mikroskopnya. Mikroskopnya lucu sekali, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalian jangan bayangkan mikroskop yang punya kita sekarang itu yang sudah ada lampunya, ada ini segala, tapi seperti itu tuh. Itu adalah gambar dari mikroskop yang punyanya Tuan Anthony van Leeuwenhoek ini ya. Dia hidup di 1632 dan 1723. Itu kalau di Indonesia lagi apa ya? 1682 itu. Kok jangan dijajah ya? Kerajaan apa gitu? Karena Pangeran Diponegoro aja perjuangannya 1825 1830 kan. Berarti itu sebelum itu. Saya paling ingat tentang Pangeran Diponegoro itu ya. Kemudian ini adalah gambar, dia sudah bisa menggambarkan bakteri yang ada di dalam mulut. Nah itu gambarnya. Ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya berkelok-kelok gitu ya. Nah, bentuknya itu dia ada yang kukus, bulat, basil, spirilium. Jadi sudah ditemukan oleh Mr. Leeuwenhoek ini ya. Nah ini adalah gambaran macam-macam mikroskop sebelum berevolusi terakhir menjadi mikroskop yang ada di percobaannya. Ready ini tentang yang daging dimasukkan di dalam gelas, kemudian ada yang ditutup, ada yang tidak. Ternyata yang ditutup itu tidak ada larvanya, sedangkan yang tidak ditutup kemudian tumbuh adanya larva-larva. Jadi dia menunjukkan bahwa ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain, yaitu dari lalat gitu ya. Jadi lalat itu yang menyebabkan adanya larva di situ. Oke, lanjutnya tentang Louis Pasteur. Louis Pasteur semua udah tahu ya, dia terkenal dengan tabungnya ya yang leher angsa gitu. Gimana? Waktu itu percobaannya tentang apa? Adanya kaldu, lalu diberi cairan. Kalau diberi cairan, kaldunya tetap jernih. Kalau cairan yang ada di leher angsanya ini dibuang, cairannya menjadi keruh. Kenapa menjadi keruh? Karena bakteri bisa dari udara bisa masuk ke dalam cairan tersebut ya. Kemudian Pasteur juga Louis Pasteur ini juga terkenal dengan pasteurisasi. Masih ingat nggak pasteurisasi? Pasteurisasi tentang apa? Pemanasan. Apa ya, Yusuf? Pemanasannya sampai lebih dari 100 derajat untuk Dijawab pakai mikroskop, pakai mik. Sepemahaman saya, pasteurisasi itu ketika kita memanaskan lebih dari 100 derajat untuk mematikan mikrobakteri yang ada di dalam suatu kandungan. Kalau di dalam susu, biasanya susu berpasteurisasi kan itu susu yang sudah dipanaskan, jadi dia nggak ada bakteri yang bisa di situ. Jadi bisa disimpan lama. Ya, tapi tentang apa kalau pasteurisasi? Pemanasan yang tidak perlu terlalu tinggi, ya kan? Oke, nanti dibuka lagi ilmunya. Oke, berikutnya adalah yang terkenal adalah Robert Koch, yaitu dia bisa mengisolasi biakan murni dan dia juga menemukan Bacillus anthrax, Bacillus tuberculosa, Vibrio cholera, ya ini father of bakteriologi, jadi bapaknya bakteri-bakteri itu karena dia banyak menemukan bapaknya bakteri-bakteri. Mungkin suatu saat di sini ada yang begitu, ya kan siapa tahu kan nggak ada yang ini. Nanti 20 tahun lagi ada profesor siapa gitu. Misalnya Profesor Gideon menemukan bakteri apa gitu. Kemudian yang terkenal adalah postulat Koch. Postulat Koch itu adalah mikroba dan tidak terdapat pada individu yang sehat. Kemudian postulat Koch juga ada teori tentang mikroba penyebab penyakit tersebut harus dapat diisolasi atau dibiarkan secara murni. Lalu mikroba dari biakan murni tersebut bisa diinfeksikan kembali pada individu yang sehat dan menimbulkan penyakit yang sama. Dan yang terakhir, mikroba yang telah diinfeksikan dapat diisolasi kembali dan akan membentuk bentukan yang sama. Jadi sudah diinfeksikan, dibiarkan, itu bentuknya juga tetap sama. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Nah ini setelah orang menemukan bakteri, orang juga mikir, kenapa sih orang kena infeksi? Nah, caranya gini, kenapa orang gimana sih supaya tidak kena infeksi? Kalau bakteri kan orang jadi terinfeksi. Orang akan mikir gimana caranya orang tidak terinfeksi. Nah, kemudian ini adalah Joseph Lister, dia seorang ahli bedah. Ya, dia bisa menemukan carbolic acid
untuk melakukan desinfektan. Ternyata penemuannya itu dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan pada pasien-pasien yang dilakukan pembedahan. Jadi dulu orang dibedah, pembedahannya berhasil, tapi orangnya mati karena infeksi, kan begitu. Oke ya. Nah, ini adalah setelah itu orang juga mikir, gimana sih orang yang sakit, gimana sih supaya, kan sudah tahu nih kumannya kuman A, bakteri A. Gimana supaya orang itu tidak terinfeksi oleh bakteri A? Itu kan orang berpikir. Nah, itu yang menyebabkan perkembangan dari bapak imunologi ini, Edward Jenner. Dia bisa menemukan vaksinasi pada smallpox. Dia melihat bahwa ternyata perempuan-perempuan pemerah susu yang sudah terinfeksi oleh cowpox, dia tidak terinfeksi oleh smallpox ini. Jadi itu menjadi konsep dari vaksinasi ya oleh Edward Jenner. Nah, yang terkenal adalah ini. Sampai sekarang kita masih pakai ya. Alexander Fleming menemukan antibiotika secara tidak sengaja. Dia lagi piknik, pergi tamasya 2 minggu, plate bakterinya itu ditaruhkan, ditinggal. Waktu dia balik ternyata plate-nya itu ada tempat yang tidak berkembang bakterinya. Nah, ternyata setelah dilihat, ini kok apa ya putih-putih ini? Setelah diperiksa ternyata itu adalah koloni dari jamur penicillium. Itu sebabnya muncullah, oh ini ternyata penicillium jamur ini bisa digunakan, dikembangkan jadi obat-obatan anti bakteri atau kita kenal sekarang antibiotik ya, penicillin, golongan penicillin. Nah, sekarang ini golongan penicillin terus sudah berkembang dengan turunan-turunannya, termasuk penicillin yang untuk bakteri yang bakterinya juga berkembang, bakteri punya beta lactam. Nah, antibiotiknya juga ada berkembang lagi. Karena pasti kan ada resistensi dari antibiotik tersebut. Nah, berikutnya adalah kita tentang taksonomi dan klasifikasi ya. Taksonomi itu ada klasifikasi, nomenklatur, klasifikasi dan identifikasi. Kalau klasifikasi itu menggolongkan organisme dalam kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan kalau nomenklatur itu memberi nama. Yang ketiga, identifikasi itu proses menemukan dan memasukkan. Jadi ini kekerabatannya dicatat masuk mana itu identifikasi ya. Nah, klasifikasi bakteri itu memerlukan teknik dan observasi dan teknik eksperimen tertentu karena dia harus menetapkan ini sifat biokimianya seperti ini, morfologinya seperti itu, genetiknya bagaimana gitu ya. Dan sifatnya dinamik, jadi karena bakteri terus berkembang dan ilmu pengetahuan juga terus berjalan, maka klasifikasi ini kadang bisa ada perubahan. Nah, ini nomenklatur yang terkenal adalah Linnaeus binominal name, jadi namanya 2, bukan nama 2, namanya ada 2 yaitu yang genus dan Epitheton specificum. Clostridium wellsii diketemukan oleh Wells. Oke ya. Nah, ini peringkat taksonomi yang sudah sangat terkenal. Kita sudah mengenalnya sudah sejak di sekolah menengah ya. Ada kingdom, divisi, kelas, ordo dan lain sebagainya. Ada 8 ya. Oke. Nah, identifikasi skip aja ya Mas, biar cepet. Identifikasi bakteri itu kita lihat ada pertumbuhan pada media. Media ada beberapa macam, selektif, non-selektif, kemudian diferensial. Jadi ada media-media tertentu yang fungsinya mengeliminasi bakteri yang tidak diinginkan. Tapi ada juga media yang menumbuhkan bakteri yang diinginkan. Jadi ada kandungan, ditambahkan kandungan tertentu. Kalau media non-selektif itu hampir semua bisa tumbuh gitu ya. Kemudian identifikasi bakteri juga menggunakan mikroskopis, baik dengan pengecatan sederhana, pengecatan gram, ya itu bisa diidentifikasi. Oh, ini kuman gram positif, kuman gram negatif, warnanya seperti ini, kemudian ini adalah bakteri tahan asam dan lain sebagainya. Itu nanti berdasarkan pemeriksaan mikroskopis. Juga dilakukan pemeriksaan biokimia. Kita melihat apakah dia bisa memetabolisme dari karbohidrat, memecah karbohidrat, katalase dan lain sebagainya. Kemudian juga
identifikasi berdasarkan uji imunologis, dan yang terakhir berdasarkan keanekaragaman genetik. Jadi bakteri mana yang bisa dia resisten terhadap suatu golongan antibiotik yang saya tadi ceritakan ya. Berdasarkan morfologinya bakteri ada 3 bentuk: kokus, batang, dan spiral ya, macam-macam bentuk, kemudian koloni, sifat pengecatan, kemudian juga struktur khusus. Contohnya misalnya bentuknya itu ada yang monokokus, diplokokus, streptokokus yang panjang kayak baris, kemudian yang tadi mendengarkan atau tidak. Kita akan kuis lagi ya. Silakan masuk pada Google Lab. Google Lab itu jadi apa? googlelab.com. Sudah ada pernah main ini belum? Ya, kita bermain bersama ya. Sudah masuk? Oke, pertanyaan pertama. Yo, mendengarkan nggak tadi? Sudah belum? Sudah. Wah, hebat sekali. Oh, cuma 3? Oh. Oh. Ya, oke. Ini jawabannya apa? Udah selesai belum? Oh, masih ada yang belum. Sudah belum? 5 orang lagi. Oke, sudah ya. Yang betul apa jawabannya kira-kira? 1. Kalau pasteur apa? Pasteurisasi. Joseph Lister? Joseph Lister apa? Anti? Lupa, aduh, tadi ngantuk. Kemudian Alexander Fleming apa? Antibiotik. Oke, nah ini soal kedua. Berdasarkan sifat dinding selnya, maka bakteri dibedakan menjadi apa? Pertanyaannya gampang. Harus bisa semua. Apa di? Kamu jamin? Bakteri gram positif dan gram negatif. Pertanyaan selanjutnya, gram positif warnanya apa? Pada pengecatan. Gram positif biru ya. Kalau gram negatif berarti warnanya apa? Merah. Oke, udah pinter semua. Oke, kelasnya. Oke, kalian kalau mau belajar, ini adalah referensi yang digunakan, buku-buku yang digunakan untuk memperkaya apa yang sudah dikuliahkan. Terima kasih, selamat siang. Tepuk tangan untuk semuanya.